PT Waskita Karya mengantongi kontrak lebih dari 334 miliar rupiah untuk pembangunan gedung Kedutaan Besar India di Jakarta. Proyek ini ditargetkan selesai awal tahun depan. PT Waskita Karya mengantongi kontrak lebih dari 334 miliar rupiah untuk pembangunan gedung Kedutaan Besar India di Jakarta. Corporate Secretary Waskita Karya Ermi Puspa Yunita menjelaskan progres pembangunan gedung di kawasan Kuningan, Jakarta telah mencapai 48% per September ini. Angka itu lebih cepat dari target semula sebesar 45%. Gedung seluas 25.000 meter persegi tersebut terbagi dalam 3 bagian utama, yakni residence, kantor utama, dan auditorium. Selain sebagai pusat diplomasi, gedung baru ini juga memiliki peran strategis dalam keamanan regional dan kerjasama multilateral. Waskita telah merampungkan pekerjaan struktur utama termasuk pengecoran atap pada gedung residen setinggi 18 lantai. Ermi menambahkan kehadiran gedung ini diharapkan semakin mempererat hubungan India-Indonesia baik dalam diplomasi maupun kerjasama ekonomi. Adapun gedung Kedutaan Besar India nantinya menjadi pusat promosi investasi, memperkuat perdagangan, sekaligus ruang kolaborasi di bidang budaya dan pendidikan. Fasilitas ini juga diproyeksikan mempercepat layanan bagi warga negara India termasuk proses visa. Wakil Kepala Perwakilan India untuk Indonesia, Bijay Selvaraj, mengapresiasi kualitas konstruksi Waskita yang disebutnya sangat memuaskan dan berharap pengerjaan terus berjalan sesuai target. Berbagai sumber ADX Channel. Bursa Efek Indonesia resmi mencabut suspensi terhadap 3 saham perusahaan yang sebelumnya sempat dihentikan perdagangannya. Langkah ini menjadi sinyal positif bagi pemulihan likuiditas dan kepercayaan investor terhadap saham-saham tersebut. 3 saham yang dicabut suspensi tersebut adalah saham PT Indonesian Tobacco Tbk, saham PT Geoprima Solusi Tbk, dan saham PT Multisarana Intan Eduka Tbk. Suspensi dilakukan untuk memberi waktu kepada perusahaan dalam memenuhi kewajiban keterbukaan informasi dan memperbaiki kondisi finansial. Saat ini ketiga perusahaan sudah memenuhi persyaratan BI sehingga perdagangan saham mereka kembali dibuka normal. Pencabutan suspensi ini disambut baik oleh pelaku pasar karena dapat meningkatkan volume perdagangan dan memberikan peluang bagi investor untuk melakukan transaksi saham yang sempat terhenti. BI terus memantau perkembangan serta memastikan perusahaannya tercatat taat pada regulasi pasar modal. Sejumlah analis menilai pencabutan suspensi menjadi momentum positif untuk saham-saham tersebut dan memberikan ruang bagi perusahaan untuk memperbaiki fundamental sekaligus memperkuat posisi di pasar saham Indonesia. Investor disarankan untuk tetap waspada dan memantau perkembangan kinerja perusahaan. BI berkomitmen menjaga kestabilan dan transparansi pasar modal dengan menegakkan aturan dan memberikan kesempatan bagi perusahaan yang mau memperbaiki diri. Pencabutan suspensi 3 saham ini menjadi langkah positif dalam mendukung pertumbuhan investasi di pasar modal Indonesia. Berbagai sumber ADX Channel. PT Surya Toto Indonesia Tbk berhasil mencatat pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang solid pada paruh pertama tahun 2025. Perusahaan manufaktur produk saniter ini terus memacu kinerja untuk menjaga momentum positif hingga akhir tahun. PT Surya Toto Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang solid. Pendapatan perusahaan mencapai 1,2 triliun rupiah pada semester 1 2025, meningkat sebesar 10,09 dari 1,09 triliun rupiah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Produk saniter menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi sekitar 48,72% dari total pendapatan atau senilai 586,89 miliar rupiah. Manajemen perusahaan melakukan strategi diversifikasi produk dan ekspansi pasar sebagai kunci memperkuat performa. Selain produk unggulan, peningkatan efisiensi produksi serta pengembangan kanal distribusi turut menjadi faktor pendorong hasil bisnis yang menggembirakan ini. Perusahaan optimistis dapat mempertahankan tren pertumbuhan di semester kedua 2025 dengan fokus pengembangan produk inovatif dan peningkatan layanan pelanggan. Perusahaan juga siap memanfaatkan peluang pasar dengan terus memperkuat jaringan distribusi dan kualitas produk. Dengan kinerja keuangan yang membaik, PT Surya Toto Indonesia siap menggenjot pertumbuhan berkelanjutan dan memperkuat posisinya sebagai pemain utama di industri produk saniter nasional. Momentum positif ini diharapkan terus berlanjut hingga akhir tahun. Berbagai sumber IDX Channel.
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk terus berupaya dalam meningkatkan eksplorasi dan pengembangan geotermal dengan kompetensi pada pekerja hingga menyusun rencana yang inline dengan tata kelistrikan nasional. Dengan hal tersebut, manajemen pun yakin target 1 gigawatt dalam 3 tahun ke depan dapat terrealisasi. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk menargetkan kapasitas terpasang pembangkit panas bumi atau geotermal dalam 2-3 tahun ke depan mencapai 1 gigawatt. Dari kapasitas terpasang saat ini sebesar 727 megawatt. Menurut Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, Edwil Suzandi, untuk mewujudkan target tersebut, Pertamina Geothermal terus berupaya meningkatkan kompetensi para pekerja dalam eksplorasi dan pengembangan geotermal. Perseroan juga tengah menyusun rencana eksplorasi dan rencana pengembangan yang inline dengan rencana tata kelistrikan nasional, serta memastikan besaran cadangan geotermal yang dimiliki PGE. Target kami 2-3 tahun ke depan, install capacity PGE hari ini sebesar 727 megawatt. 2-3 tahun ke depan target kami menjadi 1 gigawatt dan 5-10 tahun ke depan menjadi 3 gigawatt. Jadi itu yang hari ini dikerjakan oleh tim PGE, tentunya mohon doa restu. Dengan doa restu tentunya kami sangat yakin 3 gigawatt akan mampu kami realisasikan. Pertamina Geothermal Energy juga akan terus berkolaborasi dengan para stakeholder terkait guna dapat membantu percepatan dalam merealisasikan target. Manajemen pun tetap akan melakukan pembelajaran dari proyek-proyek sebelumnya agar ke depan dapat dengan mudah merealisasikan suatu proyek. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Kementerian Perindustrian mendorong industri pengolahan susu untuk memperkuat inovasi guna meningkatkan angka konsumsi susu di Indonesia. Saat ini, tingkat konsumsi susu masyarakat Indonesia masih sebesar 16,1 liter per kapita per tahun, setara susu segar di bawah rata-rata konsumsi susu sejumlah negara di ASEAN. Kementerian Perindustrian mendorong industri pengolahan susu untuk memperkuat inovasi guna meningkatkan angka konsumsi susu di Indonesia. Pasalnya saat ini angka konsumsi susu di Indonesia masih di bawah negara-negara di kawasan ASEAN. Tingkat konsumsi susu per kapita masyarakat Indonesia masih sebesar 16,1 liter per kapita per tahun setara susu segar. Angka konsumsi susu di Indonesia masih di bawah negara Malaysia yang mencapai 50,9 liter per kapita per tahun, Singapura sebesar 46,1 liter per kapita per tahun, dan Vietnam sebesar 20,1 liter per kapita per tahun. Menurut Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza, masih rendahnya tingkat konsumsi susu di Indonesia disebabkan tingginya intoleransi laktosa pada anak. Kondisi ini membuat anak tidak mampu mencerna laktosa dalam produk susu. Di mana seseorang tidak mampu mencerna laktosa atau gula dalam produk susu karena kekurangan enzim laktase yang terdapat di dalam saluran pencernaan. Kementerian Perindustrian juga mendorong industri pengolahan susu untuk berperan aktif meningkatkan serapan susu segar dalam negeri serta menurunkan impor bahan baku yang saat ini mencapai 80% dari total kebutuhan nasional. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel.